Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 21 Januari 2025. Dan di sini Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu terjadi sebuah gempa di rumah Aksa dan juga Amira. Aksa, Amira, dan juga Bu Yuni pun benar-benar terlihat sangat panik. Dan tiba-tiba Damar datang dengan menggunakan kostum Superman. Ya, di sini Damar menyelamatkan mereka semua dan membawa Amira keluar dari rumah itu. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi ya kawan-kawan, karena Aksa takut apabila Damar benar-benar membawa Amira pergi dari kehidupannya. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana saat itu di pagi harinya Sasa, Aksa, dan juga Amira, mereka terlihat begitu sangat bersemangat untuk menyambut acara hari itu. Bahkan Aksa pun sempat berdandan untuk menutupi keriput di wajahnya ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain kita akhirnya diperlihatkan tentang masa lalu Zaki dan juga Dokter Lana. Ya, di sini kita bisa melihat bagaimana Zaki ternyata adalah saudara angkat dari Dokter Lana, di mana setelah ayah dan ibu Zaki meninggal, Zaki dipungut oleh ayah dan juga ibu Dokter Lana karena memang mereka adalah teman dari kedua orang tua Zaki. Namun Zaki tumbuh dengan rasa benci, dendam, dan juga rasa ingin membalas dendam kepada Bastian Rahardian. Oleh karena hal itu, sejak kecil Zaki memang selalu nakal, dan bahkan Zaki juga sempat tidak lulus sekolah saat SMA. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu akhirnya Aksa, Amira, dan juga Bu Yuni, mereka bertiga telah siap untuk pergi ke acara akikah. Namun tiba-tiba Aksa mendapatkan telepon dari klien yang mengajak Aksa untuk bertemu. Akhirnya Aksa pun membiarkan Amira dan juga Bu Yuni pergi terlebih dahulu. Mereka akan dikawal oleh Zaki, namun mereka tiba-tiba mampir ke rumah Damar untuk memberikan selamat kepada Dirga, dan bahkan Amira dan juga Bu Yuni sempat ikut memotong rambut mereka. Kejadian ini membuat Aksa sempat marah karena Amira lebih mementingkan Dirga daripada Sasa. Padahal hari ini Sasa juga ada acara yang sangat penting. Namun setidaknya Amira berkata jujur kepada Aksa dan tidak menutup-nutupi semua itu. Jadi Aksa sedikit lebih. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu, di sisi lain,
Galang yang memang sudah melakukan penyamaran bahkan sampai menggunakan wig segala ternyata masih bisa dikenali oleh Bastian. Saat Galang dan juga Hilda menuju ke lokasi tempat Aksa dan juga Amira mengadakan syukuran akikah, di tengah perjalanan Bastian saat itu menghajar Galang. Bahkan Galang pun sampai pingsan dan diikat dan dimasukkan ke dalam gerobak. Ya, Bastian ingin mengantarkan Galang ke kantor polisi ya kawan-kawan, agar Galang bisa mendekam lebih lama di penjara. Namun sayangnya hal itu sempat dilihat oleh Hilda, sehingga Hilda pasti akan melakukan sesuatu untuk bisa menyelamatkan Galang dari Bastian. Sementara itu di sisi lain, Bella dan juga ayahnya telah memantau situasi di lokasi. Dan tak lama setelah itu anak buah Galang pun datang dengan membawakan informasi bahwa dirinya sudah berhasil untuk menggorok panggung. Dan nanti ketika panggung itu dinaiki pasti akan ambruk. Awalnya Zaki dan juga anak buahnya bahkan bersama dengan Adam, mereka berkeliling untuk memastikan keamanan Aksa, Amira dan juga acara ini. Hingga acara saat itu terjadi, acara berjalan dengan lancar dan aman-aman saja. Saat Bu Yuni memotong rambut Sasa, bahkan Aksa, Amira dan juga Adam, bahkan sampai penutup doa ya kawan-kawan, acara masih baik-baik saja. Namun tiba-tiba ketika Aksa menghampiri Pak Kiai, panggung itu seketika langsung roboh. Ya, semua orang pun benar-benar sangat terkejut. Aksa, Amira dan juga yang lainnya benar-benar tak menyangka jika panggung itu akan roboh. Bahkan Sasa pun sempat mengalami sedikit luka di lengan tangan kanannya. Dan ini tentunya akan membuat Aksa dan juga Amira benar-benar sangat trauma. Aksa akan mencari siapa pelaku dari semua ini. Dan semoga saja memang tidak terjadi sesuatu yang buruk pada Sasa, Aksa ataupun Amira. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu kita harus benar-benar berhati-hati, waspada dalam menghadapi orang yang sangat licik ya kawan-kawan, seperti Galang. Dan tak hanya itu, di sini kita juga bisa melihat bagaimana sikap Amira yang begitu jujur. Meskipun Amira tahu Aksa marah, namun jujur akan jauh lebih baik daripada Amira berbohong, karena Aksa juga pasti tahu Amira pergi ke rumah Damar. Nah, jadi poinnya kejujuran adalah segalanya. Lebih baik jujur daripada berbohong, karena berbohong hanya akan menyenangkan sementara, namun akan menyakiti selamanya. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.35 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.